Jadi teman-teman, pada praktikum mikrobiologi farmasi kali ini, kita akan belajar mengenai pewarnaan BTA dan pewarnaan non-BTA pada bakteri Staphylococcus aureus. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu untuk membedakan bakteri tahan asam dan tidak asam. Menurut Syahrul Rahman tahun 1994, bakteri tahan asam atau BTA merupakan bakteri yang memiliki ciri yaitu berantai karbon C yang panjangnya 8-95 serta memiliki dinding sel yang tebal dan terdiri dari lapisan lilin dan asam lemak nikolat, di mana lipid yang ada bisa mencapai 60% dari berat dinding sel. Kemudian menurut Singleton dan Zeinbury tahun 2006, salah satu metode pewarnaan untuk bakteri jenis ini adalah pewarnaan Ziehl-Neelsen atau biasa disebut pewarnaan ZN, di mana metode ini dikembangkan oleh Franz Ziehl dan Fred Neelsen pada tahun 1800. Pewarnaan ini menggunakan pewarna utama yaitu fuksin yang memungkinkan bakteri tahan asam terlihat berwarna merah. Sementara jenis lain akan tampak sesuai warna pembanding. Menurut Harley dan Prescott tahun 2002, Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen bagi manusia dan hewan. Bakteri ini memiliki kandungan asam teichoate yang tinggi pada membrannya, sehingga tergolong bakteri tahan asam. Asam teichoate ini memiliki sifat yang sama dengan asam nikolat, yaitu tidak memiliki afinitas dengan pewarna yang bersifat asam atau berbasis alkohol. Oleh karena itu, dengan metode ZN ini, Staphylococcus aureus tampak berwarna merah, sedangkan pada bakteri tidak tahan asam akan berwarna biru. Kemudian kita harus menyiapkan alat dan bahan agar kegiatan suatu percobaan berjalan dengan sukses. Alat yang akan kita gunakan yaitu ada mikroskop, objek gelas, lampu spiritus, jarum os atau jarum sengkelit. Kemudian bahan yang kita gunakan yaitu ada aqueous steril, NaCl 0,85% steril, biakan murni berupa Staphylococcus aureus serta larutan Zn, A, B, dan C. Larutan Zna berupa karbamfuksin, kemudian larutan ZnB berupa alkohol asam yaitu HCl 3% dalam etanol 95%. Kemudian pada larutan ZnC berupa biru metilen. Berikut ini merupakan mekanisme kerja atau cara kerja pada percobaan ini. Yang pertama, kita harus membersihkan gelas benda dan alkohol agar bebas lemak. Kemudian bersihkan preparat smear dari biakan yang ada secara aseptik. Lalu preparat tersebut dikering udarakan dan lakukan fiksasi atau pemanasan di atas lampu spiritus. Setelah itu letakkan preparat smear pada rak pengecatan, lalu tetesi 2-3 tetes cat Zna dan panaskan di atas nyala lampu spiritus selama kurang lebih 5-10 menit. Kemudian dijaga pemanasan fiksasi jangan sampai mendidih atau menjadi kering. Setelah itu lakukan cuci air mengalir dan tiriskan. Kemudian tetesi dengan larutan ZnB sampai olesan berwarna merah muda dan diamkan selama 5 menit. Setelah itu cuci dengan air mengalir lalu ditiriskan. Kemudian ditetesi dengan larutan ZnC dan biarkan selama 2 menit. Lalu dicuci dengan air mengalir dan tiriskan. Preparat dikering udarakan dan ditiriskan atau serap dengan kertas serap air yang tersisa pada permukaan preparat. Lalu setelah itu diamati preparat dengan perbesaran kuat dengan memakai minyak imersi menggunakan mikroskop. Langkah terakhir yaitu gambar hasil pengecatan, diberi warna, keterangan, bentuk, susunan, dan warna serta sifat reaksi pengecatan. Nah, setelah kita melakukan prosedur kerja atau mekanisme kerja tadi, maka kita akan mendapat hasil pengamatan.
Pada gambar pertama, bakteri Staphylococcus aureus dilakukan perbesaran 40 kali 10. Maka dapat kita ketahui bahwa bentuk sel bulat dengan susunan sel berkoloni berwarna merah dan sifat pewarnaannya yaitu tahan asam atau BTA. Bisa teman-teman lihat pada sekitar bakteri berkoloni ini ada warna biru. Hal itu didapat dengan pewarnaan ZNC atau biru metilen. Pada gambar kedua, bakteri Staphylococcus aureus dilakukan perbesaran 40 kali 100. Maka dapat diketahui pada bentuk sel bakteri Staphylococcus aureus memiliki bentuk sel yang bulat dengan susunan sel berkoloni, berwarna merah dan sifat pewarnaannya tahan asam. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat kita ketahui bahwasanya Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen bagi manusia dan hewan. Bakteri ini memiliki kandungan asam teikoat yang tinggi pada membrannya, sehingga tergolong pada bakteri tahan asam. Asam teikoat ini memiliki sifat yang sama dengan asam mikolat, yaitu tidak memiliki afinitas dengan pewarna yang bersifat asam atau berbasis alkohol. Oleh karena itu, dengan metode Zilnelsen atau ZN, Staphylococcus aureus tampak berwarna merah. Dari hasil pengamatan bakteri ini, tampak berbentuk bulat dan seringkali membentuk kumpulan koloni kecil yang berbentuk anggur. Larutan kimia yang digunakan pada percobaan ini yaitu ada alkohol asam, karbonfluksin, serta metilen blue, yang masing-masing mempunyai fungsi antara lain asam alkohol digunakan sebagai peluntur, karbonfluksin mempunyai fungsi membuka lapisan lilin agar menjadi lunak sehingga cat dapat menembus masuk ke dalam sel bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian, pada metilen blue berfungsi sebagai cat lawan dan pada pemberian metilen blue, pada bakteri akan tetap berwarna merah dengan latar belakang biru atau hijau. Metode Zilnelsen digunakan karena cukup sederhana dan mempunyai sensitivitas serta spesifitas yang cukup tinggi. Spesifitas dan sensitivitas yang tinggi sebenarnya dimiliki oleh metode fluorochrom. Bakteri yang terwarnai menunjukkan warna yang kontras dengan lingkungannya dan tidak membutuhkan perbesaran sampai 1000 kali, sehingga bisa mempercepat waktu. Adapun kelemahan dan kelebihan dari metode Zilnelsen yaitu latar belakang berwarna biru terang, basil merah jelas, reagen terjangkau dan mudah didapat. Kemudian, etanol diencerkan 95% dan tidak dipanaskan karena pemanasan dilakukan pada proses pewarnaan sediaan zat warna utama, maka dari itu agak lama waktu yang dibutuhkan. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu pewarnaan BTA merupakan pewarnaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri tahan asam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pewarnaan BTA adalah pada saat dekolorisasi dengan asam alkohol, di mana pemberian asam alkohol jangan sampai berlebihan, karena akan menyebabkan overdokorizasion sehingga sel BTA hampir sama dengan non-BTA yang menyebabkan sulit membedakannya.